Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibriza Makruni, NIM 19660070 dari kelas B Studio 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu mengenai perancangan masjid berbasis komunitas. Pada proyek tugas perancangan masjid kali ini, masjid saya adalah masjid yang berbasis komunitas 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle. Kemudian untuk data site pada perancangan masjid kali ini, lokasi site berada di Jalan Bawang Dieng, kilometer 5, Desa Candi Gugur, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat melakukan kegiatan observasi dan pengumpulan data, saya menemukan beberapa isu permasalahan yang ada pada site, yaitu site berada di dekat pasar, sekolah dasar, dan jalan kabupaten. Kemudian ukuran site juga tidak terlalu luas, serta bentuk site yang asimetris dan juga berkontur. Bisa dilihat dalam gambar keyplan berikut ini bahwa dijelaskan A merupakan lokasi site, B adalah lokasi permukiman, C adalah pasar bawang, D adalah area persawahan, dan E adalah SD Negeri 1 Bawang. Selain itu, site ini berbatasan dengan area luar, di sebelah utara berbatasan dengan rumah warga, sebelah selatan berbatasan dengan rumah warga juga, sebelah barat berbatasan dengan kebun warga, dan di sebelah timur berbatasan dengan jalan raya. Aksesibilitas untuk menuju ke site yaitu melalui entrance utama dan satu akses kecil yang berada di sebelah jalan raya Bawang Dieng. Kemudian untuk aliran anginnya sendiri, angin berhembus dari berbagai arah. Dominan berasal dari arah timur dan selatan karena merupakan area persawahan dan area pegunungan. Kemudian kebisingan utama berasal dari lalu lalang kendaraan di Jalan Bawang Dieng dan juga aktivitas jual beli di pasar bawang yang masih berada di sekitar kawasan site. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai masjid berbasis komunitas. Masjid menurut KBBI adalah rumah atau bangunan tempat sembahyang orang Islam. Sedangkan komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan dan memiliki ketertarikan yang sama. Sedangkan 3R, Reuse, Reduce, dan Recycle, merupakan hierarki strategi manajemen sampah. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, Reduce berarti mengurangi sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan Recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru. Jadi, Masjid Komunitas 3R adalah sebuah tempat ibadah umat Islam yang juga memiliki fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk mewadahi sekumpulan orang yang fokus bergerak pada isu-isu persampahan atau limbah untuk dikelola dan dimanajemen kembali agar bisa bermanfaat. Mengapa masjid ini dinamakan Ar-Rahman? Karena Ar-Rahman yang mana secara arti adalah Maha Pengasih, dapat pula dimaknai sebagai rasa simpati. Artinya, menaruh perhatian pada suatu hal. Pada konteks ini, Ar-Rahman dimaknai sebagai sebuah rasa simpati terhadap segala jenis ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa saling mengasihi dan memberi manfaat satu sama lain. Kemudian pembahasan mengenai analisis ruang. Pada analisis ruang kali ini saya menggunakan metode diagram keterkaitan antar ruang dan juga bubble diagram, di mana kedua metode ini nantinya akan menghasilkan output berupa block plan. Dalam metode kali ini setiap ruang saya bedakan berdasarkan sifatnya, yaitu apakah public, semi-public, ataukah juga privat. Kemudian juga dibedakan berdasarkan keterkaitan antar ruangnya, apakah dia dekat, kemudian terjangkau, bersebelahan, membutuhkan privasi, tidak berhubungan, ataupun juga memerlukan pencahayaan alami dan juga view. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai analisis bentuk. Pada tahap ini saya menggunakan 6 pokok analisis. Yang pertama adalah climate comfort, yaitu berdasarkan kenyamanan iklim. Bentukannya saya implementasikan dengan banyaknya bukaan untuk memaksimalkan penghawaan sehingga membuat pengguna jadi lebih nyaman. Yang kedua adalah attractiveness space atau ruang yang atraktif. Diimplementasikan interaksi dengan lingkungan luar dengan penggunaan material yang transparan. Yang ketiga adalah embracing space.
diimplementasikan dalam bukaan yang cukup dominan memberikan kesan yang welcome. Kemudian yang keempat adalah incorporate shades, yaitu optimalisasi suasana alami dihadirkan dengan desain yang terbuka. Berikutnya, saya menggunakan pokok analisis yang berdasarkan rooting culture atau budaya yang mengakar, yaitu dengan menonjolkan konteks budaya yang melekat pada substansi masyarakat, di mana daerah saya merupakan daerah Jawa Tengah, maka saya mengimplementasikannya dalam bentuk atap joglo. Kemudian, yang terakhir adalah berdasarkan landmarking, di mana prinsip simbolik yang bisa menjadi landmark masjid ini saya wujudkan dalam desain yang sederhana. Konsep dasar perancangan saya adalah empowerment environmentally space, di mana empowerment merupakan pemberdayaan, yaitu suatu proses cara kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Environmentally adalah ramah lingkungan, kondisi yang tidak memberikan dampak negatif terhadap alam lingkungannya, dan space adalah ruang, wadah, bagian yang ditempati atau perhimpunan. Jadi, empowerment environmentally space merupakan sebuah konsep ruang yang merepresentasikan proses pemberdayaan masyarakat di dalamnya dan mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan manajemen sampah, sehingga memberikan manfaat yang tidak hanya kepada manusia tetapi juga alam lingkungan. Kemudian konsep tersebut saya breakdown ke dalam 4 garis besar. Yang pertama adalah open, yaitu konsep terbuka dengan kesan welcome, merangkul, dan inklusif bagi siapapun. Diimplementasikan pada desain entrance yang lebar, serambi yang terbuka, dan penggunaan skylight roof. Kemudian yang kedua adalah zoning, yaitu optimalisasi penggunaan ruang berdasarkan sifatnya, apakah publik, semi-publik, ataupun juga privat. Yang ketiga adalah green, yaitu optimalisasi potensi site untuk menciptakan suasana dan penghawaan alami. Dan yang terakhir adalah locally, yaitu pemanfaatan material alami dan material recycle, seperti penggunaan parket kayu, bata merah, paving recycle dari plastik, dan material-material transparan. Adapun konsep tapak pada perancangan ini, saya mengambil bentuk dasar daripada site itu sendiri yang berkontur, di mana pada bagian depan saya turunkan konturnya, sehingga membuat tapak ini seolah-olah seperti berpanggung, di mana nantinya akan memudahkan dalam sirkulasi dan aksesibilitas dan juga utilitas pengairan hujan terutama. Adapun penerapan breakdown konsep dasar tadi, saya implementasikan dengan adanya attractive garden sebagai pengatur suasana di bagian depan site pada area publik. Kemudian juga terdapat integrasi bangunan dengan vegetasi dengan penerapan inner court untuk area sholat. Kemudian juga terdapat penerapan material kombinasi besi holo dan kayu sebagai pembatas. Kemudian konsep tapak panggung tadi diimplementasikan dengan adanya undak-undakan sebagai peralihan area publik ke semi privat. Juga terdapat rang sebagai penerapan ataupun juga implementasi konsep inklusif tadi. Kemudian pada area publik parkiran menggunakan material paving recycle biopor, di mana ini merupakan implementasi dari konsep pemberdayaan tadi, di mana hasil dari manajemen sampah recycle dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi paving biopor. Untuk berikutnya adalah pembahasan mengenai konsep ruang, di mana konsep ruang ini saya breakdown ke dalam 4 garis besar. Yang pertama adalah zoning, diimplementasikan pada konsep peralihan atau transisi antar ruang sesuai sifat dan jenis aktivitasnya berdasarkan hasil dari analisis ruang. Kemudian yang kedua adalah locally, yaitu dengan penggunaan material roster untuk mensirkulasikan aliran angin ke dalam ruang, dan juga penggunaan material unfinished sebagai implementasi konsep kesederhanaan. Yang ketiga adalah open and embracing, diimplementasikan pada bukaan atau area transisi seperti penggunaan inner court pada area sholat sebagai pengatur suasana dan penghawaan. Dan yang terakhir adalah green, yaitu dengan mengoptimalkan jumlah bukaan agar bisa memberikan sirkulasi, penghawaan, dan pencahayaan yang optimal.
Adapun output dari konsep ruang ini menghasilkan block plan sebagai acuan dasar dalam pembuatan denah dengan beberapa garis besar diantaranya, di mana ruang sholat ini dekat ataupun juga bersebelahan dengan inner court, dan juga ruang komunitas, kemudian gudang penyimpanan dan aula disatukan ataupun juga didekatkan dan saling terjangkau. Kemudian pada tempat wudhu juga diberikan pembatas sebagai area transisi atau peralihan. Adapun pada konsep bentuk, saya mengoptimalkan pada konsep kesan welcome yang ditimbulkan, yaitu dengan penggunaan bukaan-bukaan yang banyak dan cukup dominan, dan juga tentang hasil dari analisis bentuk routing culture, di mana dengan penggunaan atap yang tradisional. Adapun ide dasar bentukan daripada bangunan masjid ini tidak terlepas dari apa yang sudah ada pada site, bukan menambahkan konteks baru, tapi bentuk-bentuk ini terinspirasi dari bentuk dasar yang diambil dari block plan sebagai hasil dari analisis ruang yang kemudian mengalami perubahan dimension, dan kemudian saya subtraktifkan mengikuti pembagian ruang pada rencana block plan ruang. Kemudian untuk area komunitas diambil dari hasil analisis bentuk attractiveness space. Berikut adalah gambar site plan dan layout plan dalam skala 1:400. Dan berikut adalah gambar denah dalam skala 1:200. Tampak dan potongan dalam skala 1:200. Interior ruang sholat, tempat wudhu, dan interior aula. Detail-detail arsitektur seperti penggunaan roster pada bagian interior ruang sholat, kemudian besi holo dan tanaman rambat pada bagian depan ruang aula, dan juga terdapat skylight roof pada atap tempat wudhu. Dan yang terakhir adalah gambar perspektif eksterior. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.